Hai guys, kembali lagi dengan BW di sini. Sebelum menonton video ini, mari kita subscribe channel ini, like, and share juga ya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang karburator. Oke, langsung saja ke pembahasan. Apa itu karburator? Dan bagaimana cara kerja karburator? Sehingga bisa memasukkan bensin ke ruang bakar, dengan volume ideal pada RPM berapapun. Nah, di sini akan dibahas secara lengkap pengertian dan cara kerja karburator pada kendaraan. Karburator adalah komponen yang berfungsi melakukan karburasi bensin ke dalam hembusan udara yang akan masuk ke dalam ruang bakar. Artinya, karburator ini tidak sembarang memasukkan bensin ke ruang bakar tapi juga mengkarburasi. Apa itu? Karburasi adalah mencampurkan bensin ke dalam sejumlah udara secara homogen. Tujuan proses karburasi ini adalah supaya molekul bensin bisa tersebar secara merata pada udara yang terhembus di dalam intake manifold. Karburator bekerja dengan prinsip perbedaan tekanan, seperti yang Anda ketahui zat cair ataupun gas akan selalu mengalir ke area dengan tekanan lebih rendah. Proses yang terjadi di dalam karburator pun demikian, bensin bisa masuk ke intake manifold karena tekanan di dalam intake manifold lebih kecil daripada di dalam ruang penampung bensin di dalam karburator. Sekarang pertanyaannya, mengapa tekanan di dalam intake lebih rendah? Apakah tekanan bensin di dalam ruang penampung bensin di dalam karburator ditingkatkan? Ternyata tidak, perbedaan tekanan ini terjadi secara alami. Kalau Anda pernah membaca prinsip sayap pesawat terbang maka ini mungkin agak sama. Di dalam ada hukum Bernoulli yang menyatakan tekanan dari fluida seperti udara berkurang, apabila udara tersebut bergerak lebih cepat. Di dalam intake manifold ada udara yang mengalir ke dalam ruang silinder mesin dengan kecepatan yang bervariasi, tergantung pembukaan gas. Tentu saja, berdasarkan hukum Bernoulli, maka tekanan udara di dalam intake manifold akan mengalami penurunan. Sehingga, meski di dalam ruang penampung bensin itu sama tekanannya dengan tekanan atmosfer, bensin tetap akan keluar. Perbedaan tekanan ini, juga akan semakin besar apabila aliran udara di dalam intake itu semakin cepat. Sehingga, ketika mesin digas pada RPM tinggi, otomatis aliran udara di dalam intake cepat, tekanan di dalam intake semakin turun, dan bensin yang tersedot karena perbedaan tekanan itu akan semakin banyak. Mungkin ada yang masih bingung, mengapa bensin yang keluar itu bisa memiliki perbandingan ideal. Ini karena segala komponen yang dibuat di dalam karburator itu sudah diperhitungkan. Secara umum, ada 3 buah komponen di dalam karburator, yakni venturi, pilot jet, ruang penampung bensin. Ruang penampung bensin, berfungsi untuk menampung bensin kiriman dari tangki yang siap dikarburasikan secara teratur ke dalam intake manifold. Di sini tekanan dibuat sama dengan tekanan atmosfer karena itu, biasanya ada ventilasi. Sementara venturi dan pilot jet, adalah 2 komponen yang mempengaruhi perbandingan campuran bensin. Venturi adalah bagian di dalam intake manifold yang memiliki diameter lebih kecil. Nantinya, bensin akan disemburkan tepat pada venturi. Semakin kecil diameter pada venturi, maka semakin cepat pula aliran udaranya sehingga tekanan di dalam venturi pasti akan lebih turun. Dan ini menyebabkan perbandingan bensin lebih banyak. Kalau pilot jet adalah selang yang menghubungkan ruang penampung bensin dengan ruang venturi. Fungsinya hanya mengalirkan bensin saja, tapi lebar atau besar diameter pilot jet mempengaruhi tingkat perbandingan bensin. Semakin besar diameter pilot jet maka perbandingan bensin juga akan semakin banyak boros. Dalam aplikasinya, lebar diameter venturi dan pilot jet akan dihitung berdasarkan massa udara yang dapat mengalir ke mesin tiap detiknya. Sehingga, akan didapat perbandingan yang ideal. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa dukung terus channel ini agar dapat memberi manfaat untuk semuanya. Sekian dan terima kasih.